Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para praktisi maritim di Indonesia, khususnya para pemilik kapal dan kawan-kawan yang terkait dengan pelayaran. Berbicara tentang kapal, itu pasti ada dua hal, yaitu shipbuilding atau ship repair dan shipping. Kalau shipbuilding dan ship repair itu saat kapal belum ada, itu disebut shipbuilding. Ship repair saat kapal mengalami pengedokan atau perbaikan bila ada terjadi suatu kerusakan. Itu namanya shipbuilding and ship repair. Sedangkan shipping yaitu kapal sudah layak, kapal sudah siap untuk dioperasikan, itu istilahnya menjadi shipping. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal shipping, ya. Berbagi perihal seluk-beluk daripada shipping management. Saya tulis dalam satu buku yang kita kenal dengan seluk-beluk shipping management, ya, seluk-beluk shipping management. Di dalam buku seluk-beluk shipping management ini ditulis bahwa shipping itu pasti memindahkan suatu kargo, satu muatan dari satu titik pelabuhan A ke pelabuhan B atau mungkin multiport. Jadi dari pelabuhan A, B, C, D dan lain sebagainya kembali lagi ke pelabuhan asal atau pelabuhan asal ke pelabuhan destinasi. Di samping itu, di dalam buku ini kita jelaskan mengenai logistik. Logistik yaitu segala sesuatu yang harus disuplaikan kepada kapal. Ya, disuplaikan bahan bakar, air tawar, makanan, kelengkapan, semuanya masuk di dalam logistik dan hubungan dengan mitra atau vendor. Di dalam buku ini juga kita tulis main vendor. Setelah terjadi cargo handling dan kapal sudah dimuat, ya, ada namanya proses pelacakan atau monitor. Dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain ada satu perjalanan, itu harus kita pantau, harus kita lakukan pemantauan. Beberapa peralatan yang digunakan untuk memantau, banyak kawan-kawan sudah membuat software aplikasi sehingga bisa memantau suatu perjalanan kapal atau melacak dan memonitor. Tidak saja itu, bagaimana biaya di dalam mengoperasikan suatu kapal, itu ada juga kami tulis di dalam buku ini. Ya, buku ini pula kita harus tahu mengoperasikan kapal perlu dilengkapi dengan dokumentasi dan kepatuhan. Tidak boleh kita mengoperasikan kapal tidak ada dokumen dan tidak ada kepatuhan terhadap regulasi. Dokumen, sertifikasi, izin, plan, gambar, sertifikasi, kelas maupun dari statutory itu harus ada semua di dalam suatu kapal, ya, di dalam buku ini. Dan kita harus patuh untuk menjalankan semua regulasi baik itu internasional maupun domestik, peraturan daripada pemerintah. Tidak saja itu, asuransi kargo, asuransi kapal, terutama asuransi kargo, ya, itu harus juga kita perhatikan. Risiko-risiko yang timbul saat kita deal dengan suatu angkutan barang tertentu. Bagaimana menghadapi keadaan darurat dan bagaimana bila kita mengoperasikan kapal tidak saja mulus tapi ada satu gesekan-gesekan. Tentunya ada friksi atau perselisihan. Kita harus selesaikan dengan cara yang elegan, ya, perselisihan. Terus yang terakhir tidak kalah pentingnya bahwa di dalam buku ini kita mengevaluasi apa yang sudah kita jalankan, ya, kita evaluasi
Dan bila ada yang kekeliruan, kita lakukan perbaikan. Begitu seterusnya, itulah cycle di dalam shipping management. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.